sirkulasi merupakan suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi ke sel dan dari sel. Sistem ini juga membantu stabilisasi suhu dan pH tubuh. Sistem sirkulasi darah dibangun oleh darah. Darah sendiri merupakan suspensi berwarna merah yang terdapat dalam pembuluh darah. Darah berfungsi sebagai media transportasi utama yang mengangkut gas, nutrisi, dan produk limbah oksigen dari produk-produk diangkut darah dan didistribusikan ke sel-sel. Dalam sistem pertahanan tubuh, darah berperan dalam menjaga pertahanan tubuh dari invasi patogen dan menjaga dari kehilangan darah. Darah juga memiliki fungsi regulasi dan memainkan peran penting dalam homeostasis. Darah manusia terdiri dari dua komponen, yaitu sel darah dan plasma darah atau cairan darah. Sel darah antara lain, yang pertama ada sel darah merah atau eritrosit, yang kedua sel darah putih atau leukosit, yang ketiga keping darah atau trombosit. Sel darah merah berfungsi untuk membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Lalu, sel darah putih, yaitu leukosit, ia merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang berfungsi untuk melindungi diri dari infeksi atau penyakit. Dan yang terakhir adalah trombosit. Trombosit merupakan salah satu komponen darah yang berfungsi membantu proses pembekuan darah. Selanjutnya adalah komponen yang kedua, yaitu plasma darah. Plasma darah mengandung berbagai macam zat organik, anorganik, dan air, senyawa, atau zat-zat kimia yang larut dalam cairan darah antara lain seperti sari makanan, mineral yang terlarut dalam darah, enzim, hormon, dan antibodi, dan masih banyak lagi. Dalam sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah, memiliki alat peredaran darah seperti jantung dan pembuluh darah. Jantung berfungsi mengalirkan darah yang penuh dengan oksigen menuju seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh darah, ia yang membawa darah dari jantung ke organ-organ dalam tubuh untuk metabolisme. Organ utamanya yaitu jantung, yang akan dimulai pada bagian sebelah kanan. Siklus jantung dimulai saat darah teroksigenasi mengalir dari tubuh ke atrium kanan melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Pada fase berikutnya, dari siklus atrium kanan berkontraksi memompa darah ke ventrikel kanan melalui katup triskupit. Sekali ventrikel kanan terisi darah, katup triskupit menutup untuk mencegah darah mengalir kembali ke atrium. Ventrikel kanan berkontraksi memaksa katup pulmonal membuka saat darah dipompa ke artikel pulmonalis. Darah kemudian berjalan melalui paru-paru dan katup pulmonal menutup pada waktu yang sama. Atrium kanan rileks, siap menerima asupan darah berikutnya. Di paru-paru, darah mengalir oksigen dan melepas karbon dioksida. Darah beroksigen mengalir dari paru-paru ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Atrium kiri berkontraksi untuk memompa darah ke ventrikel kiri melalui katup mitral. Setelah ventrikel kiri diisi dengan darah, katup mitral menutup. Selanjutnya, ventrikel kiri berkontraksi memaksa aorta untuk membuka, memungkinkan darah dipompa ke aorta dari sana. Di sekitar tubuh, katup aorta menutup untuk mencegah darah mengalir kembali ke dalam ventrikel kiri, dan ventrikel kiri berelaksasi siap menerima asupan darah berikutnya. Siklus jantung sekarang sudah lengkap. Macam-macam gangguan pada sistem peredaran darah. Yang pertama, tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah salah satu gangguan pada sistem peredaran darah yang paling umum terjadi.
Kondisi ini seringkali tidak bergejala, tetapi jika muncul gejalanya bisa berupa sakit kepala dan sesak napas. Yang kedua, aterosklerosis adalah kondisi ketika pembuluh darah menyempit dan mengarah akibat penumpukan plat. Pada tahap awal, aterosklerosis tidak menimbulkan gejala apapun. Gejala baru muncul saat pembuluh darah sudah tertutup oleh plat, sehingga tidak dapat mengalirkan darah ke organ atau jaringan tubuh. Yang ketiga, serangan jantung. Serangan jantung adalah sistem peredaran darah yang serius dan tergolong sebagai kegawat daruratan medis. Kondisi ini terjadi ketika jantung tidak mendapatkan pasokan darah yang cukup. Yang keempat, trombosis vena dalam. Trombosis vena dalam adalah kondisi ketika pembuluh darah vena tersumbat oleh bekuan darah. Kondisi ini paling sering terjadi pada area tungkai. Yang kelima, iskemia adalah istilah medis yang digunakan jika jaringan tidak mendapatkan suplai oksigen yang cukup, misalnya pada otot jantung. Iskemia pada jantung biasanya disebabkan oleh penyempitan atau penyumbatan satu atau lebih arteri koroner. Yang terakhir, stroke adalah adanya sumbatan di pembuluh darah yang mengarah ke otak. Stroke yang disebabkan oleh adanya sumbatan ini dikenal dengan sebutan stroke iskemik.